Jeti mandi 2 kali. Kau selalu nikmat dan sempit sayang. Suara yang terdengar seperti alunan musik yang merdu itu mengayun indah ke dalam indera pendengaran. Amelia yang sudah membersihkan tubuhnya kini harus kembali lagi membersihkannya itu semua karena ulah suaminya. Kau membuatku jeti mandi 2 kali. Dengan mata yang sayu Amelia mencebik. Aku tidak bisa lagi menahannya sungguh. Dia selalu berontak setiap kali berdekatan denganmu sayang. Apalagi dengan hanya memakai kain pelindung yang menantang. Daniel terkekeh, ia merasa tidak enak dengan istrinya karena mengerjai istrinya secara dadakan. Karena kejantanannya terus meronta sedari tadi hingga Daniel tidak bisa lagi menahannya. Akhirnya satu ronde berhasil untuk mengawali harinya pagi ini. Menjadikan Amelia melenguh nikmat di bawah kungkungannya hingga merasakan pelepasan bersama-sama. Aku lapar. Amelia mulai protes, kini perutnya sudah melambai-lambai meminta diisi makanan. Oke, tunggu sebentar. Akan aku ambilkan dulu makanannya. Setelah ia dan Amelia selesai memakai pakaiannya dengan lengkap, Daniel segera mengambil mangkuk berisi bubur ayam yang tadinya panas kini sudah berubah menjadi hangat kuku itu untuk diberikan kepada istrinya. Untung masih sedikit hangat buburnya. Daniel duduk di samping Amelia, mulai mengaduk bubur itu dengan perlahan. Aku suapi ya, ucap Daniel lembut. Amelia hanya mengangguk patuh. Yang penting dia makan dan kini ia mulai mengarahkan 1 sendok pertama bubur itu ke dalam mulut Amelia. Bagaimana rasanya? Daniel menautkan kedua alisnya. Ia tak sabar dengan reaksi istrinya. Ia takut rasa buburnya tidak sesuai dengan ekspektasi Amelia. Enak, bubur ini rasanya enak sekali. Ini benar-benar luar biasa rasanya. Sungguh aku tidak bohong. Ternyata bubur di sini tidak kalah enak dengan yang ada di Indonesia. Ini kamu belinya di mana yang buburnya? Tanya Amelia penasaran. Serius? Aku tidak beli, tapi ini masak sendiri di rumah ini. Jawab Daniel dengan seadanya. Daniel tidak menyangka jika Amelia akan menyukai buburnya. Benarkah siapa yang memasaknya? Rasanya lebih enak dari bubur ayam yang ada di restoran. Lanjut Amelia antusias. Oh iya, ini Mama yang memasak, tapi aku juga ikut bantuin dia. Jawab Daniel jujur. Sungguh? Amelia terkejut tidak menyangka suaminya akan memasak untuknya. Sungguh? Jawab Daniel sekali lagi. Kamu benar-benar harus merasakan sendiri, rasanya ini benar-benar enak sekali. Apa boleh nanti aku meminta kamu untuk memasak ini lagi? Tanyanya sedikit memohon. Boleh. Aku akan memasak bubur ini lagi nanti untukmu. Daniel merasa senang jika masakannya bisa diterima oleh mulut Amelia. Maka dari itu, Daniel pun berniat akan lebih giat lagi nanti untuk belajar memasak. Dengan begitu, ia bisa memasakkan menu yang lain untuk istrinya. Terima kasih. Amelia senang Daniel akan memasakkannya kembali nanti. Suapan demi suapan pun masuk ke dalam mulutnya hingga tak terasa bubur semangkuk itu kini sudah tak tersisa lagi. Amelia menghabiskan semua buburnya hingga bersih. Daniel senang Amelia makan dengan banyak. Habis. Pintar sekali nyonya Daniel makan dengan lahap. Daniel memberikan 1 gelas berisi air putih ke tangan Amelia, juga vitamin untuk ibu hamil. Bagaimana tidak aku habis digempur dengan brutal olehmu, jetinya lapar. Amelia mendelik ke arah sang suami. Maaf, aku akan lebih mengontrol diri, tapi itu tidak yakin akan bisa. Daniel tersenyum sembri ke arah Amelia. Kamu tidak sarapan? Tanya Amelia bingung. Daniel sedari bangun tidur belum memakan apa-apa. Nanti saja aku makan di bawah. Jawabnya singkat. Amelia hanya manggut-manggut. Oh iya sayang, aku belum mengatakan ini padamu. Kemarin kamu sudah dengar sendiri kalau keluarga kita berencana untuk mengadakan acara perayaan untuk kehadiran baby twins. Jadi mereka semua sepakat jika perayaan itu diadakan di panti asuhan dan rencananya sebentar lagi kita akan berangkat ke sana. Kamu setuju kan? Tanya Daniel lembut. Sekarang? Di panti? Serius? Aku tidak menyangka jika perayaannya akan diadakan di panti. Memang siapa yang merencanakannya? Amelia sedikit terkejut dengan ucapan sang suami. Biasanya keluarga Isabella kalau mengadakan sebuah perayaan pasti akan besar-besaran dan juga disorot para awak media. Tapi kali ini Amelia mendengar jika perayaan akan diadakan di panti. Amelia sedikit heran. Mama Sonya dan Mama Sisel, mereka berdua yang merencanakan ini. Ucap Daniel jujur. Pantas. Hus, tidak boleh berkata seperti itu. Ya sudah, kita ke bawah sekarang. Pasti mereka sudah menunggu kita. Ucapnya.
Ya sudah kalau begitu mari kita berangkat sekarang. Lanjut Amelia yang kini sudah siap akan menggandeng tangan istrinya. Tunggu sebentar. Ada yang lupa. Amelia kembali ke depan meja rias, ia memakai lip tint di bibir ranumnya dan juga menyemprotkan sedikit parfum ke tubuhnya. Amelia juga memakai long dress model ibu hamil berwarna terang. Tonjolan di perutnya kini terlihat nampak semakin membesar. Sudah, mari kita pergi sekarang. Amelia sangat antusias. Ia senang akan melihat banyak anak-anak di panti. Dengan menggandeng tangan sang suami mereka turun menuju lantai bawah menghampiri semua anggota keluarganya. Di bawah semua anggota keluarga sudah berkumpul duduk di ruangan makan. Terlihat di meja makan juga sudah tersaji berbagai macam makanan. Mereka menyantap hidangan yang sangat lezat itu dengan tenang. Pagi juga. Jawab semuanya serentak. Duduk nak sini sarapan dulu. Ucap Daston pada putrinya. Aku sudah sarapan bubur pah, masih kenyang. Balas Amelia. Ya sudah ajak suamimu untuk makan. Ucapnya lagi. Baik pah. Jawab Daniel. Setelah itu Daniel ikut bergabung dengan keluarganya. Yang kaku ke depan dulu ya mencari udara segar. Boleh kan? Tanya Amelia. Mau aku temenin? Lanjut Daniel. Tidak usah. Kamu makan aja dulu. Gue aja yang nemenin ya kebetulan gue udah kelar nih. Ucap Tiara menyarankan. Boleh tuh. Tolong ya dek temenin dulu. Perintah Daniel cepat. Siap. Ayo Mel gue temenin. Tiara pun berdiri dari duduknya. Lalu menghampiri Amelia. Keduanya keluar bersama-sama mensejajarkan langkahnya. Udara di sini dinginnya beda sama di Jakarta. Tiara lebih dulu membuka suaranya. Tapi di sini sangat menenangkan tidak terlalu bising seperti di ibu kota kita. Amelia berjalan berdampingan dengan Tiara menuju taman rumah yang ada air mancurnya. Lo bener Mel. Di sini rasanya tenang dan damai. Gue juga betah tinggal di sini. Ngomong-ngomong Jakarta gimana kelanjutan hubungan lo sama Raka? Udah sampai di tahap mana? Tanya Amelia penasaran. Apanya yang bertahap? Tidak ada yang terjadi antara gue sama dia. Mungkin di sini cuman gue yang berharap. Tiara menunduk lesu. Loh bukannya waktu itu di rumah sakit. Gue kira kalian lanjut. Lo hanya melihat di satu sisi Mel tapi tidak melihat kedua sisinya. Tiara selama ini selalu berusaha mendekati Raka. Namun Raka selalu berusaha menghindarinya. Dengan alasan yang sangat sepele. Raka mengatakan jika dirinya ingin fokus untuk belajar. Sarira gue nggak tahu. Balas Amelia tidak enak. Gak apa-apa Mel. Lo gak salah kok. Lo beruntung Mel meskipun lo udah nikah dan sebentar lagi akan mempunyai anak. Tapi gue yakin orang-orang yang suka sama lo tidak akan berubah. Mereka tetap akan suka sama lo sampai kapanpun juga. Lo ini bicara apa sih lah? Meskipun pemikiran lo kayak gitu. Tapi tetap tidak akan merubah takdir. Gue Amelia. Amelia yang sudah menikah dan sebentar lagi akan mempunyai 2 anak. Dunia gue sudah berubah. Bukan lagi milik gue sendiri. Hidup gue sekarang sudah menjadi milik suami dan anak-anak gue. Ucap Amelia tegas, membuat mata Tiara berkaca-kaca. Mel, bukan gitu? Sorry Mel, gue nggak bermaksud kayak gitu. Tiara benar-benar merasa malu dengan perkataannya sendiri. Ia sudah menyakiti perasaan sahabatnya itu. Dengerin gue lah, meskipun lo nggak bisa kejar cowok impian lo itu, tapi lo masih punya harapan banyak untuk mengejar masa depan impian lo. Jangan kayak gue. Tolong jangan contoh gue yang kayak gini. Lo harus bisa lebih maju dari gue. Biar gue yang gagal tapi lo jangan. Kini keduanya sudah sama-sama berkaca-kaca. Tiara menghambur memeluk Amelia, keduanya berpelukan disaksikan oleh semua keluarganya. Daniel sendiri air matanya sudah luruh. Ia tak tega melihat sang istri menangis karena dia masa depan Amelia hancur. Karena keegoisannya sendiri sudah menghancurkan impiannya. Daniel berjanji akan membahagiakan Amelia dan juga anak-anaknya sampai akhir hayat hidupnya. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.